Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa terasing di tengah keramaian, seperti berada di sebuah pesta yang meriah, namun hati ini justru sepi dan sunyi? Atau mungkin Anda telah mengalami pengkhianatan dari orang terdekat yang membuat hati hancur dan penuh luka? Dalam saat-saat kelam seperti itu, bagaimana cara menjaga hati tetap tenang dan memelihara pandangan positif di dunia yang terus-menerus memberikan ujian? Jawabannya bisa ditemukan dalam surah Al-Kahfi. Namun, jangan salah mengira, surah ini bukan sekadar kisah lama yang terukir dalam lembaran Al-Quran, melainkan sebuah peta spiritual yang mendalam. Dalam tafsir Sufi, surah Al-Kahfi mengajak kita untuk mengarungi samudera luas ujian kehidupan. Ia memberi kita bimbingan untuk menemukan ketenangan jiwa di tengah badai cobaan. Suatu ketika, Allah berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan mendapat rahmat?" Ini bukan hanya cerita mengenai sekelompok pemuda yang bersembunyi, tetapi juga panggilan untuk kita semua. Kita diajak untuk merenungkan kekuatan iman dan bagaimana Allah selalu melindungi mereka yang berserah. Saat kita menggali makna dalam ayat-ayat tersebut, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga memperoleh cahaya untuk menerangi jalan kita menuju Firdaus tertinggi. Dengan kebijaksanaan dari surah Al-Kahfi, kita dapat menemukan cara untuk menghadapi kehidupan dengan penuh semangat. Meski terpapar oleh berbagai tantangan, mari kita berlayar dengan iman dan harapan yang tak pernah pudar. Kisah menakjubkan tentang Ashabul Kahf bermula ketika sekelompok pemuda yang berani, dipenuhi semangat dan tekad, melarikan diri dari tirani seorang penguasa yang zalim. Dalam perjalanan mereka, di tengah kepanikan dan ketidakpastian, mereka menemukan sebuah gua yang dalam dan gelap, jauh dari keramaian manusia. Di sanalah, dengan dikawal oleh rasa syukur dan iman yang kokoh, mereka menemukan ketenangan jiwa. Mereka memilih untuk bersembunyi, bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tetapi juga demi mempertahankan kepercayaan mereka terhadap Allah. Dalam konteks tasawuf, keterasingan fisik dari dunia luar ini menciptakan kesempatan emas bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Allah berfirman dengan penuh ketegasan, "Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi." Quran, Surah Al-Kahfi 14. Ini menunjukkan betapa pentingnya keteguhan hati dalam menjalankan kebenaran. Meskipun menghadapi risiko yang mengerikan, Rasulullah juga mengingatkan kita melalui sabdanya tentang pentingnya ketulusan iman. Ada 7 orang yang akan dinaungi Allah dalam naungannya. Dalam cahaya ini, dapat kita rasakan bagaimana keberanian dan keimanan sejati akan mendapatkan perlindungan dan kasih sayang Allah, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Kisah Ashabul Kahf bukan hanya sekedar cerita, tapi sebuah pelajaran mendalam tentang keimanan, keberanian, dan keteguhan pada kebenaran. Mari kita ambil hikmah dari perjalanan mereka, dan takutlah kepada Allah, karena Dia adalah pelindung sejati dalam setiap langkah hidup kita. Siapa yang tidak pernah merasakan sakit hati ketika dikhianati oleh orang terdekat? Rasa pedih itu bisa menghantui setiap langkah kita. Namun, mari kita mengingat kisah yang syarat hikmah dari Nabi Musa dan Khidir yang dapat menggugah semangat kita. Khidir, yang tampak mengkhianati Musa, melakukan tindakan-tindakan yang sulit dipahami. Merusak kapal untuk menyelamatkannya dari pajak yang berat. Membunuh seorang anak kecil yang ternyata akan menjadi penjahat ketika dewasa. Dan meruntuhkan tembok untuk melindungi harta seorang anak yatim yang berhak atas warisan tersebut. Di balik setiap tindakan tersebut, tersembunyi rencana ilahi yang lebih besar dan lebih bijaksana dari yang bisa kita bayangkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Itulah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya." Quran Surah Al-Kahfi 82. Ini mengingatkan kita bahwa seringkali apa yang kita anggap sebagai pengkhianatan atau kejahatan mengandung hikmah yang tidak terlihat di depan mata kita.
Rasulullah juga pernah mengingatkan kita, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dialami seorang mukmin, baik suka maupun duka, adalah bagian dari rencana Allah yang penuh kebijaksanaan. Jadi, marilah kita belajar untuk bersabar dan melihat lebih dalam. Karena mungkin saja, di balik setiap kesakitan, tersimpan sebuah pelajaran berharga yang akan menghantarkan kita menuju kebaikan dan kedamaian sejati. Menggugah. Zulkarnain, sang pemimpin adil yang terampil, dikenal karena kebijaksanaannya dalam membangun tembok penghalang yang megah untuk melindungi umatnya dari Yajuj dan Majuj, dua kelompok yang sering diibaratkan sebagai kekuatan destruktif. Namun, dalam tafsir Sufi yang dalam dan mencerahkan, tembok ini tidak hanya sekadar struktur fisik, melainkan juga menggambarkan benteng batin kita. Tembok tersebut melambangkan kemampuan kita untuk menjaga pandangan positif di tengah serangan prasangka, rasa iri, dan putus asa yang bisa menghancurkan. Dengan penuh sukacita, mari kita jelajahi makna ayat dari surah Al-Kahfi yang indah ini. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya akan kami berikan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Quran Surah Al-Kahfi 107-108. Ini bukan sekedar janji, ini adalah inspirasi bagi setiap kita untuk beriman dan melakukan kebaikan, meraih kebahagiaan abadi di akhirat yang agung. Rasulullah pun mengingatkan kita, jagalah prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang tidak baik, dan pernyataan ini menyentuh hati, mengajak kita untuk selalu berpikir positif dan memperbaiki diri. Para pembaca, tugas kita adalah membangun tembok tersebut dalam diri kita sendiri. Dengan selalu memupuk iman dan amal soleh, kita tidak hanya melindungi diri dari pengaruh negatif, tetapi juga menyebarkan energi positif ke sekeliling kita. Mari kita wujudkan visi kehidupan yang penuh harapan dan persahabatan. Saudaraku, jika hari ini kalian sedang diuji dengan kesepian, jangan larut. Berdialoglah dengan Allah dalam sujud. Jika dikhianati, jangan padamkan iman. Lihatlah ini sebagai ujian untuk menyempurnakan ikhlas. Seperti Nabi Yusuf yang bangkit dari sumur pengkhianatan menuju singgasana keadilan, kita pun bisa menemukan cahaya di balik kegelapan. Asal kita percaya, setiap ayat Al-Kahfi adalah kompas menujunya. Mari, setiap Jumat kita tak hanya membaca surah Al-Kahfi, tapi menyelaminya dengan kalbu, lalu menerapkannya dalam sikap. Karena cahaya sejati bukanlah ilusi, tapi keyakinan yang mengubah luka menjadi ladang pahala, dan air mata menjadi pembersih jiwa. Saudaraku, jika kalian punya kisah serupa, bagikan di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam iman. Jangan lupa subscribe dan share cahaya ini ke lebih banyak hati. Sampai jumpa di petualangan ruhani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.